Ya, dan saudara, sesi hari ini kurang lebih kita akan membahas seperti apa yang saya taruh di situ di dalam PowerPoint. Kita akan bagian awal kita bicara mengenai mengapa mengenal diri, knowing self itu menjadi sesuatu hal yang penting, ya. Dan saudara, kemudian kita akan bicara mengenai the journey of self itu apa sebenarnya, dan kemudian kita akan membahas khusus dalam bagian ketiga keempat, kita akan lebih dalam bicara mengenai realitas daripada original self tersebut. Saudara, saya ingin aja kita sekali lagi kita berdoa, kita meminta anugerah Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami sungguh sekali lagi datang pada Engkau, dan hamba sungguh berdoa memohon Tuhan tolong memberkati. Hamba sungguh berdoa memohon Tuhan tolong nyatakan anugerah-Mu. Sehingga sepanjang tahun ini khususnya dalam Coram Deo berkaitan dengan realitas self, realitas diri. Hamba sungguh berdoa biarlah kami boleh memahami dengan baik, dan dengan anugerah Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh semakin membuka diri untuk dibentuk oleh Tuhan dan menjadi serupa Kristus. Hamba sungguh berdoa memberkati saat ini. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong setiap rekan-rekan yang mensupport, yang mendukung daripada proses streaming ini. Dan Tuhan, Engkau juga menolong setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah, sehingga mereka juga sungguh boleh diberkati, dan mereka akan menonton kemudian ulang daripada rekaman daripada Coram Deo ini. Tuhan boleh memberkati setiap orang yang berinteraksi dengan bahan ini. Tuhan tolong Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, ketika berbicara mengenai realitas the journey of self, saya akan memulai dengan satu kutipan, ya. Satu kutipan, saudara, ini adalah satu kutipan daripada John Calvin, ya, di dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu bicara mengenai institutio, ya. Boleh dapat ditampilkan mungkin daripada kutipan tersebut. Ya, jadi saudara, kita tahu bersama, atau ya kita tahu, ya, jadi John Calvin itu di dalam bukunya yang sangat terkenal, ya, yaitu Institute of the Christian Religion, dia memulai dengan statement seperti ini. Ya, jadi saya akan mengajak kita. Jadi inti daripada statement ini sebenarnya John Calvin bicara bahwa ternyata menarik, bicara mengenai hikmat atau pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sejati adalah satu pengetahuan yang tidak bisa dilepaskan daripada knowing God, mengenal Allah, dan knowing ourselves, mengenal diri. Jadi dua hal ini tidak bisa dihindari, dan dua hal ini memiliki relasi yang menarik. Saudara, saya ingin mencoba untuk mendalami apa yang kemudian John Calvin katakan di sini, untuk kita coba sedikit mempelajari dengan lebih di situ. Nah, kalau kemudian kita memperhatikan di dalam kalimat daripada John Calvin ini, maka bagian yang pertama, boleh dapat tolong rekan-rekan make sure ini PowerPoint-nya kelihatannya tidak berjalan. Ya, jadi di dalam bagian pertama daripada tulisan daripada kutipan ini, saudara, John Calvin berkata hampir seluruh pengetahuan itu sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu knowing God dan knowing ourselves. Dan bahkan dia berkata, kalau kita mencoba untuk mencoba melihat yang mana yang duluan, dia juga seakan-akan berkata sulit untuk menentukan mana harus lebih dahulu, entah knowing God atau knowing self, baru kemudian yang lain. Meskipun memang nanti dalam kalimat selanjutnya John Calvin kemudian mengklarifikasi lebih apa maksudnya. Tapi dalam bagian pertama ini, dalam kalimat yang pertama daripada kutipan ini, maka sebenarnya Calvin mau mengingatkan atau menegaskan kepada kita bahwa realitas pengenalan diri dan pengenalan Tuhan itu tidak bisa kita lepaskan. Ini terkait satu sama lain. Jadi ini adalah sesuatu yang saling berhubungan sebenarnya. Sesuatu yang saling berhubungan, dan ini yang kemudian dikenal dengan istilah double knowledge, ya. Ketika bicara mengenai double knowledge, ini bicara mengenai ada pengetahuan Allah, ada pengetahuan akan diri. Saudara, bagi saya secara pribadi, apa yang kemudian John Calvin tegaskan di dalam
di dalam bagian awal daripada Institute of the Christian Religion ini bagian yang menarik. Saudara, kenapa menurut saya ketika kita bicara mengenai kekristenan di gereja, saudara, saya rasa cukup mungkin persentase yang amat sangat banyak kita belajar mengenai Allah. Dan itu betul sekali. Nanti kita akan lihat juga kenapa itu sangat penting. Itu betul sekali. Tetapi apa yang John Calvin ingatkan di sini adalah knowing God dengan knowing self itu bukan dua hal yang separate. Bukan dua hal yang terpisah. Sehingga ketika kita berkata di gereja, yuk kita belajar Allah. Dan kita tidak mengerti dinamika diri. Kita tidak mengerti realitas diri, saudara, dan menurut saya disinilah menjadi satu problem. Kenapa kita sekian tahun menjadi orang Kristen dan dampak di dalam sebuah kehidupan yang bersifat transformasional itu tidak berjalan dengan begitu real. Saudara, karena kita begitu memfokuskan diri pada pengenalan akan Allah dan kita tidak menyadari dinamika dalam diri kita. Kita tidak menyadari keunikan diri kita. Kita tidak menyadari strength point saya, weaknesses point saya. Dan menariknya adalah begini. Setiap jemaat yang ada di gereja itu unik, berbeda satu sama lain. Memiliki self yang unik. Saya di dalam background pembentukan saya memiliki self yang unik. Pak Loni di dalam background dia juga memiliki self yang unik. Dan setiap kita, setiap jemaat. Nah, sehingga kalau kita tidak memahami dinamika realitas diri, kita tidak bisa menjadi satu tempat yang baik untuk Allah kemudian bekerja. Roh Kudus kemudian bekerja dalam diri kita. Saudara, saya percaya Roh Kudus bisa bekerja apapun itu, ya. Tetapi kalau kita memahami keunikan diri dengan lebih baik, maka proses transformasi dalam diri akan berjalan lebih efektif. Sekali lagi, bukan berarti pekerjaan Roh Kudus terhambat karena pemahaman diri kita. Tidak. Roh Kudus bisa bekerja apapun juga. Tetapi transformasi itu akan berjalan efektif kalau kemudian kita semakin memahami diri, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan proses pembentukan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi ini bagian pertama, ya, bagian pertama. Ketika berbicara berkaitan dengan poin daripada Calvin, kita bicara mengenai double knowledge. Bagian yang kedua, ya, ini bagian yang pertama tadi. Bagian yang kedua, rekan-rekan boleh bantu di belakangnya. Saya nggak tahu ini PowerPoint-nya kurang berjalan. Ups, ini udah. Ya, jadi di dalam bagian yang pertama ini, ya, saya mengutip itu kalimat daripada seorang tokoh, ya, yang bernama David Banner. Dia lebih kepada seorang psikiatri Kristen, ya, tapi dia juga punya background teologi juga begitu. Tapi dia punya background di dalam psikolog psikiatri, dan saya mengutip kalimat dia di sini. Buku ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Dia menulis gini, paradoks dari hal ini, yaitu pengenalan Allah dan diri, adalah bahwa kita mengenal Allah paling baik. Kita mengenal Allah paling baik bukan dengan memandang Allah secara eksklusif, melainkan dengan memandang Allah, kemudian memandang diri sendiri, kemudian kita memandang Allah, dan kemudian kita memandang diri sendiri lagi. Ini kalimat dari David Banner menarik, ya. Jadi kita mengenal Allah paling baik itu bukan hanya memandang dia secara eksklusif, hanya dia. Tapi kita melihat Allah, melihat diri, melihat Allah, melihat diri. Dan disitulah proses pengenalan Allah melibatkan pengenalan diri seperti apa yang dikatakan oleh John Calvin. Dan ada satu tokoh yang kemudian berkata seperti ini, yaitu dari Thomas Merton, ya, dari Thomas Merton. Jadi Thomas Merton berkata bahwa hanya ada satu problem, ya, hanya ada satu problem, ya, di dalam keberadaan diri dia, atau keberadaan diri manusia, yaitu problem berkaitan dengan menemukan diri kita, memahami diri kita. Dan tentu saja memahami diri di dalam diri Allah. Saudara, ketika merenungkan poin Thomas Merton ini, saudara, saya kemudian menyadari satu hal. Betul sekali, ya.
Sebenarnya banyak di dalam segala problem, segala apa yang terjadi di dalam dinamika mungkin keluarga Kristen, di dalam dinamika kehidupan bergereja. Saudara, maka sebenarnya kebanyakan problem itu berkaitan dengan diri, ya. Nah, kalau kita bisa deal dengan baik, maka kemungkinan problem itu juga akan lebih terminimize, ya, lebih menjadi minimal. Dan kalimat yang kemudian saya tegaskan di situ, pengenalan akan diri ini akan menjadi bagian yang penting karena itu akan menjadi ruang terbuka, ya, menjadi ruang terbuka daripada realitas perjalanan menyerupai Kristus. Saudara, ada satu diagram yang saya ingin ajak kita kemudian lihat. Ada beberapa gambar. Oke, ya, jadi saudara kalau lihat di gambar ini, ya, ini yang saya katakan permasalahan mengenai diri kita. Kita berbicara mengenai ada diri ideal dan diri real, ya. Maksudnya begini. Ketika saya ditebus oleh Kristus, ini diri saya. Tetapi ketika membaca Alkitab, saya mendapati saya itu harus menjadi little Christ, ya. Saya tuh harus punya satu diri ideal. Jadi saat ini ketika kita di gereja, ketika kita bersama-sama, kita punya diri real. Tapi kita mendapati ada diri ideal, yaitu kita harus menjadi little Christ. Kita harus menjadi Kristus kecil. Nah, antara diri saat ini dengan diri ideal, kadang-kala kita mendapati seperti ada gap yang besar. Saya tahu sih mesti begini, saya mau mesti begini, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Nah, ini yang kemudian disebut dengan istilah sanctification gap, ya. Ada satu jurang daripada realitas pengudusan itu. Nah, sebenarnya tugas daripada gereja, tugas daripada apa yang kita pelajari dengan Coram Deo ini, dan segala hal yang berkaitan dengan katakanlah spirituality atau seluruh aktiviti gereja yang harus terjadi adalah bagaimana gap yang besar ini kemudian menjadi lebih minim, menjadi lebih kecil. Jadi ini yang menjadi tujuan gereja. Dan ketika proses ini terjadi, disinilah kita melihat yang namanya pertumbuhan rohani. Jadi pertumbuhan rohani adalah sesuatu upaya untuk meminimalkan, membuat lebih sedikit gap antara diri real, ya, diri saat ini dengan diri ideal tersebut, yaitu menjadi little Christ. Nah, untuk proses spiritual growth, pertumbuhan rohani, atau untuk proses meminimalkan gap ini, saya percaya apa yang akan kita bahas hari ini dan beberapa pertemuan akan datang sepanjang tahun ini itu sangat penting untuk meminimalkan. Saudara, satu gambar lagi yang di dalam perenungan saya mendapati hal yang menarik. Ya, jadi begini. Jadi kalau saudara perhatikan mengenai diri, maka saudara melihat saya ingin pertama membagi antara kategori orang percaya dengan orang tidak percaya. Believer dengan unbeliever. Jadi bagian atas itu adalah orang percaya, bagian bawah itu adalah orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita hanya dalam kategori atau hanya dalam kelompok ini, kita seakan hanya melihat, oh iya, gue ada orang percaya loh, gue ada orang Kristen loh, gue udah dibaptis loh, gue sudah melayani loh, bahkan saya sudah jadi pendeta, amanlah, tenanglah begitu. Satu sisi betul, kita sudah diselamatkan dalam Kristus, tapi di sisi lain menurut saya kalimat tadi adalah kalimat yang harus saya katakan nggak seperti itu. Jangan merasa aman dulu karena kita sudah percaya. Karena pertanyaannya percaya seperti apa? Atau iman seperti apa? Pertumbuhan rohani seperti apa? Nah, di dalam menjawab pertanyaan tersebut, percaya seperti apa? Pertumbuhan rohani seperti apa? Di situ saya kemudian mendapati ternyata isu kita bukan hanya masalah orang percaya atau tidak percaya, believer atau unbeliever. Sehingga saya kemudian mendapati ada satu garis yang harus kita perhatikan kemudian, yaitu berkaitan dengan apa yang saya sebut healthy dengan unhealthy. Healthy ini maksudnya mereka yang secara jiwa, secara self itu sehat, dan yang kurang sehat seperti itu. Ya. Nah, sehingga ini ada dimensi yang lain. Sama-sama orang percaya, tetapi kita mendapati kemudian seperti di dalam bagian ini selanjutnya kita lihat, itu dinamikanya tuh banyak, ya. Kalau yang bagian atas ada orang percaya yang healthy, bagian atas sebelah kanan itu
atau sebelah kiri maksud saya, ya. Kalau ya kanan, ya benar, kanan kalau saudara lihat sebelah kanan. Dan ada juga orang percaya yang bersifat unhealthy. Jadi sama-sama orang percaya. Saya kesampingan orang nggak percaya, ya. Kenyataan ini ada. Nah, memang ketika memikirkan diagram ini, saya mendapat ini unhealthy unbeliever, orang tidak percaya yang tidak sehat, itu pasti kita nggak mau begitu. Yang ini paling ideal. Tetapi saya mendapati masih ada dua kemungkinan nih. Ya, kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Dan di dalam salah satu sesi, ya di dalam pembinaan majelis beberapa waktu lalu, saya berikan gambar ini di dalam sinode kami. Dan saya kemudian berpikir seperti ini. Kalau saudara ada di dalam dunia pekerjaan, saudara sebagai pemimpin. Lalu ada dua jenis orang ini. Orang yang pertama dan orang yang kedua. Sama-sama meng-apply untuk bekerja di tempat kerja saudara. Yang pertama adalah seiman tetapi jiwanya nggak matang. Ya. Orangnya cenderung temperamental, orangnya cenderung emosional, orangnya tidak bisa mengendalikan diri, orangnya kematangannya begitu kurang. Tapi di sisi lain ada kandidat yang kedua, yaitu orang yang lebih matang, jiwa lebih matang. Dia lebih mengendalikan diri, dia lebih bisa membawa diri dengan baik, emosinya lebih stabil. Tapi kenyataannya orang ini bukan orang Kristen. Nah, saudara, pertanyaan saya, di dunia pekerjaan, nomor 1 atau nomor 2 yang kita akan lebih pilih? Saya percaya kita akan pilih nomor 2. Dan orang nomor 2 harus saya katakan akan lebih sukses di dunia kerja daripada nomor 1. Sehingga saya mau berkata begini, dengan nomor 1 dan nomor 2 ternyata menarik nih. Urusan percaya, iman percaya itu paling penting. Betul, itu berkaitan dengan keselamatan di sorga. Tapi urusan hidup di dunia, kalau saudara nggak healthy, maka saudara akan problem. Itulah sebabnya kadangkala ada anak pemuda yang ngobrol ke saya, Pak Tommy, kenapa sih kita harus menikah dengan seiman? Buktinya seiman juga bisa cerai. Seiman juga punya problem yang begitu banyak. Dan sebaliknya, ada yang tidak seiman, tetapi oke kok keluarganya. Orang Buddhis loh, tapi harmonis luar biasa. Jawaban saya sederhana. Karena nomor 1, nomor 2. Yang seiman itu cenderung unhealthy, tetapi yang tidak seiman itu ternyata dia healthy. Sehingga dia bisa menjadi seorang suami atau istri yang lebih baik daripada orang yang katakan orang Kristen tapi unhealthy. Tapi saudara, kalau kita berhenti di sini, maka kita akan waduh, kalau begitu lebih baik tidak seiman loh. Oh, bukan itu poin saya. Bukan itu poin saya. Seiman penting dan ada Tuhan punya alasan. Tetapi saya cuma mau memaparkan ini sebuah realita bahwa ternyata ketika bicara mengenai orang percaya, kita berhadapan dengan kenyataan adanya orang percaya yang unhealthy dan orang percaya yang healthy. Iya. Boleh tolong slide selanjutnya kemudian ditampilkan. Boleh dapat ditampilkan. Saudara, sorry, memang kita hari ini tim ada rekan yang terkena COVID sehingga mohon saudara bersabar, dan saudara yang matang, emosional, matang, healthy, ya kita akan bersabar dengan semua dinamika ini. Ini ujian sebenarnya jadinya. Oke, thank you ya teman-teman di belakang. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, jadi di sini ini kan yang saya katakan tadi ya. Sama-sama orang percaya tapi ada healthy dan unhealthy. Nah, karena sama-sama orang percaya ada healthy unhealthy, berarti kita harus tahu dalam hidup kita, ya, berarti dalam kehidupan kita ada jemaat yang punya kategori begitu tuh. Ada aktivis punya kategori gitu, ada majelis punya kategori gitu, bahkan ada hamba Tuhan, harus saya katakan, dia udah pendeta tetapi mungkin ada realitas unhealthy yang harus dia beresin. Kenapa ada pendeta bisa berantem luar biasa, emotional uncontrol? Jawabannya sederhana. Ada unhealthy pastor dengan healthy pastor. Ada unhealthy deacons, majelis, dengan healthy deacons. Jadi ada jemaat-jemaat seperti ini, yang sehat, yang tidak sehat. Majelis begitu, bahkan pendeta juga begitu. Nah saudara, sebenarnya poin saya adalah begini.
Kenapa journey of self itu penting? Supaya kita itu kemudian bisa mengalami proses growing tersebut. Enggak apa-apa kalau ternyata saya adalah unhealthy pastor. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saya proses growing itu terjadi? Ya. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, ya, kalau kita perhatikan di gambar ini, boleh minta tolong bantu disambungin nextnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, maka sebenarnya realitas yang paling penting itu adalah kalau kita unhealthy nggak apa-apa, tapi kita mau belajar untuk kemudian proses growing itu kemudian bisa terjadi, ya. Jadi ini bagian yang pertama, kenapa journey of self itu penting. Karena journey of self itu akan membawa kita belajar untuk bertumbuh menjadi, dari unhealthy believer kita bertumbuh menjadi healthy believer. Oke, saya akan masuk ke bagian yang berkaitan dengan kalimat daripada John Calvin di sini. Nah, ini yang tadi saya klik-klik nggak muncul, akhirnya muncul juga, puji Tuhan, ya. Ya, jadi ini issue of self dan yang penting adalah growing. Nah, bagian yang kedua kemudian saya ingin aja kita melihat dengan kalimat daripada John Calvin tersebut, ya. Jadi kalau saudara kemudian perhatikan kalimat ketika John Calvin berkata ada double knowledge tadi, John Calvin kemudian melanjutkan gini, ya. Di dalam hal yang paling pertama, jadi seseorang itu tidak bisa melihat dirinya, self-nya dia, tanpa kemudian membawa pikirannya itu kepada contemplation of God. Ya. Jadi menurut saya ini menarik. Jadi John Calvin berkata ketika kita melihat diri kita harus kembali kepada, di dalam istilah yang dia pakai adalah contemplation of God. Nah, saudara, ini kata yang penting di dalam sejarah gereja karena begini nih. Ketika kata contemplation of God, maka ingat di sini ini bukan bicara mengenai satu pemahaman atau pengenalan Allah bersifat teori, tapi sebuah interaksi, ada pengalaman real. Jadi ketika kita memahami diri kita, berinteraksi dengan Allah, interaksi itu bukan interaksi teori, tapi bersifat kontemplatif. Kata ini kerap kali kalau saudara ingat dalam kisah Maria dan Marta di Alkitab, maka wah, si Marta itu sibuk kerja, urus sana makanan sana sini. Kayak kita kebanyakan di gereja sibuk ngurus sana sini. Tapi Maria itu hanya duduk diam di bawah kaki Yesus. Dan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak hal, tapi satu hal yang perlu. Maria sudah memilih yang terbaik, dia duduk di bawah kakiku. Nah, Marta dan Maria ini kerap kali dikatakan Maria ini tipe yang active life, ya, tipe sibuk seperti itu. Tapi Maria adalah tipe contemplative life. Dia hanya duduk diam, perhatikan baik-baik, berinteraksi dengan Kristus, ya. Saudara, tentu saja dua hal ini bukan berarti dibedakan lalu wah kita nggak boleh sibuk-sibuk, bukan itu poinnya. Tapi di dalam kesibukan itu kita berinteraksi, ya. Kita berinteraksi, ya. Kita berinteraksi dengan Allah. Dan sebenarnya kata contemplation tersebut, ya, contemplation tersebut, ya. Nah, sebenarnya artinya adalah kita mencoba membuka diri dan melihat Tuhan pingin bentuk apa untuk berinteraksi. Jadi kata contemplation ini lebih menekankan kepada satu sikap hati. Kita membuka diri di hadapan Allah dan membiarkan Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan diri kita bagaimana kemudian kita menjadi seperti Kristus. Nah, kontemplatif ini akan membuat, kalau saudara perhatikan dalam kutipan daripada Calvin itu mengkaitkan dengan Kisah Rasul 17 ayat 28. Di mana berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang bukan hanya hidup di gereja atau saat kita membaca Alkitab. Ketika kita bergerak, kita melakukan apapun, Allah tuh ada di situ. Sehingga contemplation dengan Allah, ketika kita jujur melihat diri dan berelasi, di situ kita membuka diri untuk Allah terus bentuk kita. Jadi bisa begini nih. Saya dengan istri saya nih sedang berelasi, oke? Kami sedang berhubungan. Tapi saya harus melihat ini bukan hanya saya dengan istri saya. Saya harus menyikapi relasi itu sebagai sebuah relasi yang bersifat contemplation to God. Saya memahami diri saya yang mungkin egois.
Saya mungkin memahami diri saya yang ambisius, atau ini bukan hanya saya dengan istri, saya dengan karyawan misalnya, saya dengan rekan-rekan yang lain. Ketika berelasi, saya mencoba melihat, waduh, saya ini ambisius banget, tapi saya coba contemplate, bersifat contemplation, bertanya, oke Tuhan, sebenarnya apakah benar seperti itu yang Tuhan mau? Atau ketika saya tersinggung, ya, saya merasa dilecehkan, saya mencoba memahami dinamika self saya berkaitan dengan Allah. Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan ingin bentuk? Tuhan sedang bicara apa kepada saya? Nah, disitulah sebenarnya the journey of self itu terjadi dalam konteks contemplation of God. Dan kalau saudara perhatikan kata contemplation itu sendiri menurut saya menarik, karena contemplation itu sebenarnya boleh kita katakan terbagi dalam dua kata. Con dan templation. Templation ini akar kata daripada temple. Ya, jadi contemplation arti harafiah itu sendiri adalah con and temple. Jadi kita bersama-sama di temple, bersama-sama di rumah Allah. Jadi di dalam apapun yang saudara lakukan, saudara bergerak, saudara tidur, saudara bekerja, berrelasi, saudara hidup. Di dalam apapun, engkau sedang berada dalam contemplation, bersama Allah, berinteraksi dengan Allah. Nah saudara, ini hal yang menarik. Calvin berkata, double knowledge ini, knowing God dan knowing self, saling terikat. Dan keterikatan ini ditunjukkan melalui apa? Ketika kita hidup, ketika kita bergerak. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita interaksi dengan diri? Kita interaksi dengan Allah. Disitulah saya melihat diri, saya melihat Allah, saya melihat diri lagi, melihat Allah balik. Itu esensi daripada contemplation tersebut. Bagian yang ketiga daripada kalimat daripada Calvin ini, Calvin kemudian melanjutkan begini, ya. Di dalam seluruh kemampuan kita untuk introspeksi diri, melihat self dan contemplation, berinteraksi dengan Allah, Calvin berkata bahwa semua itu bukan dari diri kita, tapi semua itu karena dari Allah. Sehingga kita perlu datang berdoa meminta anugerahnya. Dan Calvin memberikan penegasan bahwa ketika kita knowing self, ya, kita mengenal diri, semua keberadaan kita, our very being, ya, seluruh keberadaan diri kita itu adalah nothing, nggak ada arti apa-apanya. Tetapi self kita atau diri kita itu hanya menjadi sebuah nilai ketika kita ada di dalam keberadaan Allah. Ketika kita ada di dalam the subsistence in the one God. Jadi ketika diri ada di dalam Allah, disitulah journey kita menjadi journey yang benar. Saudara, ketika melihat bagian ini, ya, saya kemudian mendapati, ya, hal yang pertama tentu saja tadi seperti yang saya katakan, ini bukan kemampuan kita memeriksa diri, ya. Tetapi menurut saya kalimat ini menjadi kalimat yang powerful karena apa? Kalimat ini juga sebenarnya ada penegasan di situ adalah ketika Calvin mengingatkan diri kita itu our very being hanya di dalam Allah, ya. Calvin melihat bahwa hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan yang menjadi tempat kita. Boleh rekan-rekan membantu lagi, ada satu kalimat selanjutnya yang penting sebelum saya mengakhiri bagian yang pertama ini. Oke, saya baca saja, ya, dari bagian saya di sini. Jadi dari poin yang ketiga ini, ya, menurut saya menjadi bagian yang penting adalah kemudian kita melihat begini. Tuhan itu menjadi tempat teraman, ya. Saya tegaskan tempat teraman bagi pengenalan diri dan bukan pemahaman psikologi, ya. Jadi saudara, memang harus kita akui psikologi itu membuka wawasan kita akan pengendaraan diri yang lebih utuh, ya. Tetapi harus saya katakan, psikologi memberikan wawasan pengenalan diri yang utuh, tapi psikologi tidak menuntun kita jalan melewatinya. Dia memberitahu, oh begini-begini. Tapi ketika kita jalan, kita kaget. Mati dah. Saya berjumpa dengan diri seperti ini. Dan hanya Allah menjadi tempat yang teraman.
Saudara, ketika saya di kampus dulu, saya punya beberapa. Tapi psikologi tidak menuntun kita jalan melewatinya. Bukan banyak ya, tetapi saya punya teman yang adalah mengambil subjek psikologi. Ya, teman-teman sekolah waktu itu ketika ngobrol-ngobrol, lalu saya bercanda dengan dia, saya ngobrol gini. Lo orang ya, belajar psikologi tambah banyak ya. Tambah ngerti manusia, masalah manusia, problem manusia, ngerti dinamika diri manusia. Akhirnya cukup banyak lo orang yang psikolog itu menjadi, sorry, agak sedikit miring begini ya. Agak sedikit stres begini, agak miring begini. Dan saya kaget, dia jawab begini, Tom, yang lu ngomong tuh betul. Yang lu ngomong tuh betul. Lu tahu nggak? Banyak teman-teman saya yang belajar psikologi dan akhirnya hidup frustasi sendiri. Stres sendiri. Kenapa? Ini nanti bagian selanjutnya ya, di dalam Coram Deo sesi yang akan datang, saya akan bicara mengenai the naked self, diri yang telanjang. Ya. Karena ketika psikologi mencoba menganalisa mengenai manusia, kita berhadapan dengan sebuah diri yang rusak. Diri yang masalah. Saudara, semua manusia kita masalah, saya masalah, saudara masalah. Karena kita ada pada realita nanti sesi selanjutnya, naked self. Bicara mengenai dosa tersebut membuat itu hancur semua. Sehingga itulah saya katakan, poin Calvin ini penting sekali. Tuhan itu adalah tempat teraman. Tuhan adalah tempat teraman untuk pengenalan diri. Bukan psikologi ataupun ilmu yang lain. Silakan belajar psikologi. Nanti di dalam pembahasan-pembahasan saya juga tentu ada sumbangsi psikologi di situ. Tetapi di bagian awal daripada kepentingan, the importance of journey of the self, journey of self. Maka saudara ingat, hanya Tuhan tempat teraman. Dan disitulah kita bisa melangkah, kita melihat dinamika diri yang mungkin problem, mungkin unhealthy. Tapi dalam unhealthy itu kita ada lihat Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja dalam unhealthy. Setelah ini yang saya ingin di bagian awal berkaitan dengan pentingnya journey of self ini. Dan kemudian nanti kita akan masuk dalam seperti apa journey of self itu. Ya. Tapi bagian yang pertama ini bagian yang sangat penting dan bagian yang di dalam sesi-sesi ke depan, poin per poin yang sekitar beberapa puluh menit saya sudah sampaikan di sini, itu sangat penting sekali dan harap saudara boleh tetap mengingatnya. Saudara, saya akan masuk pada bagian yang kedua daripada sesi hari ini, yaitu bicara mengenai the journey of self. Ya, tadi kepentingan daripada journey of self, sekarang saya akan mulai masuk journey of self itu seperti apa. Dan di dalam bagian ini saya akan mengkaitkan dengan satu kata, yaitu pendulum of self. Ya, jadi saya senang dengan kata ini ya, dengan kata pendulum ini. Jadi menurut saya, jadi kalau saudara pendulum jadi seperti gambarnya seperti bandul ya, seperti bandul. Banyak hidup kita prinsip pendulum ini prinsip yang penting ya, termasuk dalam berkaitan mengenai diri. Jadi menarik dari pendulum adalah begini, pendulum itu seperti bandul ya, dia bisa ekstrim ke kanan sini ya. Dia bisa ekstrim ke kiri sini. Jadi dia bisa seperti begitu. Nah, dan kita bersama tahu realitas ekstrim itu adalah realitas yang enggak baik. Ya, di dalam apapun itu, mau ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ketika bicara mengenai diri, nah kita mendapati diri ini juga ada yang namanya pendulum of self. Ya, bandul daripada self itu. Nah, bandul itu secara sederhananya adalah begini, dan nanti kita akan lihat lebih detail. Secara sederhana adalah ekstrim kanannya adalah kita itu, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 26-27, kita itu diciptakan oleh gambar dan rupa Allah. Dan keberadaan gambar dan rupa Allah ini membuat nilai self kita itu merasa begitu tinggi sekali. Kita begitu hebat sekali. Kita begitu eksesnya, kita begitu arogan sekali. Kita merasa kita paling penting. Kita merasa kita yang harus ada begitu loh. Kita merasa diri kita tuh segala-galanya. Nah, ekstrim daripada ekstrim kanan ini, daripada pendulum daripada self, di mana nilai self dianggap sangat tinggi, ini akan menyebab kita yang gampang tersinggung atau gampang dilecehkan, gampang merasa kemudian kok kurang dihormati. Jadi saudara, satu sisi ini ada.
Karena kita diciptakan gambar dan rupa Allah, kita punya nilai tinggi. Tapi berhati-hati. Kalau kita hanya tekankan itu semua, maka kita itu hanya merasa kita itu begitu besar sekali dan kita playing God. Kita menjadi Allah. Saudara, cukup banyak ya orang-orang yang begitu hebat di gereja, bahkan pendeta, kita bisa playing God. Dan seakan-akan gereja itu harus ada dia. Kalau nggak ada dia, itu nggak bisa. Satu sisi memang benar, orang itu hebat, betul. Orang itu talenta luar biasa. Jadi dia punya satu realitas kemampuan dan realitas diri yang begitu besar sekali. Tetapi poin saya adalah kalau bandul itu hanya ke situ saja, maka berbahaya. Karena kita bisa playing God dan menganggap paling penting. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat dalam ekstrim yang kiri, ya, kalau kita melihat ekstrim yang kiri, boleh dibantu lagi teman-teman di belakang kalau bisa, ya. Kalau kita melihat dalam ekstrim kiri itu kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ya. Kejadian pasal 2 ayat 7, menarik sekali. Betul, kita adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi Alkitab itu kemudian berkata kita diciptakan tuh dari debu tanah. Oh, ini menarik, ya. Kita diciptakan dari debu tanah. Kita hanya debu sebenarnya. Dan saudara, menarik kan, manusia hidup kita akan kembali menjadi debu, bukan? Dan bahkan menarik kalau saudara perhatikan kata humanity, human, manusia. Kata human itu berasal dari kata humus. Humus itu tanah. Ya. Humus itu tanah. Humanity itu dari humus, tanah. Dan Kejadian 2 ayat 7 mengingatkan sebenarnya itulah kita. Tapi ingat, ini ekstrim ke kiri. Jadi tadi ekstrim ke kanan adalah gambar dan rupa Allah. Ekstrim kiri adalah kita debu tanah. Nah, ada kalau tadi orang yang merasa begitu luar biasa, maka orang yang ekstrim kiri merasa hidup tuh betul-betul dia tuh kayak gak ada arti sama sekali. Ya. Orang yang akan merasa begitu minder luar biasa. Orang merasa self yang tidak berguna. Orang merasa self yang sebenarnya, aduh, gua ini cuman sampah masyarakat lah dalam tanda petik seperti itu. Gua tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Saudara, dan suka atau tidak suka, entah ekstrem kanan atau ekstrem kiri, sebenarnya kita dapat dari pembentukan kita ketika masa kecil. Ya. Orang tua misalnya punya anak yang satu lebih pintar, satu lebih bodoh, maka cenderung kita berkata, oh lihat koko lu tuh, pintar luar biasa. Ekstrem kanan nih, ya. Menekankan nilai self yang begitu tinggi. Sebaliknya, kita melihat pada yang anak satu, lu ini koko lu belajar 1-2 jam aja langsung nilai 8. Lu udah belajar 10 jam nilainya tetap 5 begitu loh jadinya. Dan kita perhatikan di sini. Yang terjadi adalah ekstrem kiri itu yang kemudian terjadi. Ya, yang terjadi kita melihat begitu. Manusia kita belajar untuk kemudian lemah. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada artinya. Nah, saudara, ini adalah dua pendulum. Nah, sama seperti prinsip pendulum, prinsip bandul, kita harus punya keseimbangan. Ya. Keseimbangan itu adalah sesuatu yang terjadi kalau kita menerima kenyataan bahwa saya gambar Allah, tapi saya juga debu. Jadi kita menerima dan merangkul kedua keberadaan tersebut. Kalau kemudian saudara bisa lihat nanti di dalam PowerPoint yang sudah saya siapkan, maka menarik sekali dalam Alkitab ya. Kejadian 1 tadi 26 sampai 27 ya, bicara mengenai natur penciptaan ya, di mana kita image of God. Lalu Kejadian 27 pasal 2 ayat 7 bicara mengenai proses penciptaan di mana kita itu adalah debu ya. Menarik sekali menurut saya adalah dalam kisah ini Kejadian 1 dan Kejadian 2. Khususnya Kejadian 2, kalau saudara perhatikan tuh, karena Kejadian 2 kan jadi gini. Kejadian 1 itu kan Allah menciptakan alam semesta, semuanya. Di seluruh alam semesta itu ada Allah menciptakan manusia. Oke, itu Kejadian 1. Nah, Kejadian pasal 2 sebenarnya bagian penciptaan manusia itu kayak di zoom. Ya. Jadi Kejadian pasal 2 mengenai penciptaan manusia itu di zoom. Ya. Itu di zoom begitu rupa dalam Kejadian pasal 2. Dan disitulah kita berjumpa dengan Allah menciptakan manusia dari debu.
Ya, di situ kita melihat seperti itu. Nah, di dalam sum kisah penciptaan menurut saya yang menarik juga adalah kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 2, maka kata yang dipakai untuk bicara mengenai Allah itu adalah kata Tuhan yang adalah Yehova. Di dalam terjemahan Indonesianya kalau saudara berjumpa dengan kata Tuhan yang T-U-H-A-N huruf besar semua, maka itu artinya ini kata Yehova. Ada kata Tuhan yang T huruf besar, U-H-A-N-nya huruf kecil, itu artinya Adonai. Saudara, hari Minggu kemarin saya baru berkhotbah mengenai Yehova, dan keindahan dari Allah Yehova adalah ini adalah nama Allah yang sejati. Dan arti nama Allah ini adalah Allah perjanjian. Allah yang setia kepada janjinya, dan kesetiaan itu adalah berkaitan dengan kasih sayang Dia. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang. Itulah adalah Allah yang bersama dengan kita. Nah, ketika kita bicara mengenai pendulum ini, ya, ada image of God, ada debu, ada ekstrim segala sesuatu. Maka dua ekstrim ini kita harus gabungkan, kita satukan dalam sebuah keseimbangan. Berkaitan dengan adanya Allah Yehova. Tuhan Allah perjanjian itulah Tuhan yang teraman. Seperti tadi saya katakan, bukan ilmu psikologi. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Confident yang sangat tinggi. Diri yang rasanya sangat nomor satu dan segala-galanya. Dan diri yang rasanya tidak ada arti apa-apanya. Dua realitas ini harus digabungkan. Dan kita gabung di dalam satu kenyataan. Apapun itu. Sebenarnya ada Allah Yehova. Allah perjanjian yang memegang hidup saya. Ini bukan karena saya yang adalah image of God. Gambar dan rupa Allah. Atau saya yang debu tanah. Bukan. Tapi ini bicara mengenai Tuhan perjanjian. Dan disitulah kekuatan kita. Saudara, ini adalah bagian awal daripada The Journey of Self. Saya ingin menegaskan pendulum ini. Ya. Pendulum ini selalu ada. Dinamika hidup kita berjalan selalu berkaitan pendulum ini. Ya. Saudara coba introspeksi diri. Sangat mungkin saudara cenderung ke ekstrim kanan. Merasa seperti Allah, luar biasa. Atau saudara ekstrim kiri, merasa tidak ada arti apa-apanya. Tetapi Journey of Self bicara mengenai kita gabungkan dua hal ini. Nah, dua ekstrim ini adalah dua ekstrim yang sebenarnya ya ketika kita diciptakan menjadi manusia, dua-dua itu ada. Dua-dua itu dalam diri kita. Kita image of God, gambar dan rupa Allah, tapi kita dari debu tanah. Jadi dua-dua ini ada. Dan dua-dua ini yang menurut saya sebut berkaitan dengan the original self. Diri yang original adalah diri yang dua hal ini. Ya. Oke, kalau saya nggak tahu kalau bisa tolong sebab ini beberapa PowerPoint sudah lewat sangat jauh ini. Ya, oke. Ya, oke, puji Tuhan ya bisa balik lagi. Oke, nah saudara saya akan masuk bicara original self, dan dua pendulum tadi itu adalah ya dalam bahasa Inggris bermain dengan dua kata ini, dust and divinity ya. Dust itu debu tanah, divinity itu keilahian ya. Dua pendulum ya, dua bandul, bukan dua bandul ya, arah bandul yang harus ada dalam diri kita. Nah, kita akan melihat secara lebih detail. Nah, saudara, yang pertama adalah bicara mengenai ini. Pendulum yang pertama berkaitan dengan dust ya, dari debu tanah ya. Suka atau tidak suka, Kejadian 2 ayat 7 itu bicara mengenai diri yang terbatas dan diri yang sementara. Keberadaan debu adalah keberadaan yang mengingatkan diri kita adalah diri yang terbatas. Nah, kalau kita kemudian melihat ini dalam bagian yang lebih jauh ya, dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 18, masih dalam Kejadian pasal 2. Dalam kisah penciptaan tersebut, jadi Kejadian 2 pasal 7 bicara mengenai menciptakan dari debu, lalu seperti apa semua proses itu. Ayat 15 sampai 18 ada dua hal yang menarik di situ. Yang pertama, realitas penciptaan manusia itu Allah tempatkan dalam satu realitas. Allah kemudian berikan perintah dan manusia harus tunduk. Jadi ada relasi Allah dan manusia di situ. Allah meminta kepada manusia semua pohon yang baik, semua pohon ini kamu boleh makan, tapi pohon yang baik dan jahat kamu tidak boleh makan. Ada aturan main. Nah, saudara, kenyataan bahwa karena kita terbatas sementara, maka kita harus tahu bukan kita yang menentukan hidup kita. Ada aturan main. Ada aturan main yang menentukan diri kita. Jadi bukan kita segala-galanya.
Dan aturan ini tentu saja yang paling penting adalah aturan Allah. Sebenarnya menurut saya menarik kalau saudara perhatikan, pemerintah, sebuah government hanya akan berjalan kalau dia punya the rule-nya. Satu keluarga hanya berjalan juga karena dia punya rule-nya. Satu gereja ada rule-nya. Semua organisasi apapun tidak bisa lepas daripada rule, aturan. Engkau bekerja, kita nggak bisa datang sesuka-suka aja kita mau lakukan. Nggak bisa gitu loh. Karena kita manusia. Manusia itu ada aturan yang mengatur dia. Karena dia debu harus diatur. Dia sementara, dia terbatas. Dan aturan yang paling penting adalah aturan daripada Allah. Itu aturan original dalam Kejadian pasal 2. Kisah ini juga menarik adalah kemudian begini. Tidak hanya bicara relasi Allah dan manusia. Tapi Alkitab juga menyatakan perlunya relasi manusia dan manusia. Jadi kalau saudara perhatikan, Allah kemudian melihat Adam itu, pria itu, dan Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Karena itu aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan. Saudara, ketika Allah berkata, ya, dan itu kata itu muncul ya di dalam ayat ini. Tidak baik manusia seorang diri saja. Saudara, ini satu kenyataan sebenarnya menggambarkan realitas debu yang gak ada arti sebenarnya. Loneliness, perasaan sendiri ternyata bukan hanya masalah dunia saat sekarang. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tahu manusia ini akan lonely. Saudara, semakin kita hidup, semakin usia bertambah, kita akan menyadari ya, persahabatan, relasi dengan teman, relasi dengan suami istri, relasi dalam sebuah komunitas, itu relasi segala-galanya. Relasi segala-galanya. Ya. Karena kita akan berhadapan dengan realitas, ya natur manusia itu lonely. Ya. Ya, kalau saudara menikah, maka suami istrimu, anakmu akan menjadi pribadi yang sangat memenuhi dirimu. Tapi kalau saudara tidak menikah, maka saudara bisa memenuhi loneliness itu dalam komunitas-komunitas yang ada, termasuk komunitas gereja. Dan inilah dua relasi yang terpenting. Ketika bicara mengenai debu, kita membutuhkan Tuhan dan kita membutuhkan orang lain. Ada perasaan lonely di situ. Saudara, berapa waktu lalu saya berkhotbah di satu GKY, ya, baru 3 minggu lalu lah kurang lebih, ya. Dan khotbah itu memberikan judul berkaitan is it enough? Apakah cukup? Ya, dan berbicara mengenai manusia itu kita harus punya rasa cukup. Saudara, dan di dalam bukan persiapan, bahkan ketika saya menyampaikan khotbah, saudara, kerap kali terjadi begitu. Ketika saya menyampaikan khotbah atau memimpin suatu, Tuhan tuh berikan hikmat dengan tiba-tiba, ya. Dan saya masih ingat waktu ketika saya khotbah, saya tuh ada satu poin yang kemudian muncul, yang saya kemudian, Tuhan, ini good banget begitu, bagus benar, dan saya gak kepikir. Saudara, poin itu adalah poin yang saya kemudian berbicara begini. Is it enough? Berkaitan dengan kita harus memenuhi kebutuhan kita. Kita manusia itu pingin ini, pingin harta, pingin jalan-jalan, pingin ini, terus. Dari mobil yang ini, mau mobil baru. Ada satu rekan majelis, ya saya di company BMW, dia berkata, Musa, itu orang, apalagi COVID begini, orang kaya tuh duit tuh pokoknya beli mobil baru semua begitulah jadinya. Sampai itu waiting listnya tuh banyak benar. Dan itu saya tahu. Saya berjumpa dengan seorang bapak yang juga ya udah usia lakcapan begitu, lakcap go, ya 65 begitu. Dan dia berkata, Pak Tommy, udahlah duit udah ada gini mau ngapain sih begitu loh. Ya. Udah rencana, padahal mobil dia masih bagus banget, pingin ya kalau nggak salah bulan depan ada pameran lagi begitu. Udah siap mau beli lagi mobil baru begitu loh. Harga MM-an udah pasti, ya. Tetapi ya bapak ini puji Tuhan dia realize. Tapi saya lagi pikir apa yang terjadi. Yang terjadi begini manusia nih. Kita tuh kenapa pingin barang baru? Kita pingin memenuhi diri kita. Pingin dapat lagi. Supaya puas. Tetapi di khotbah saya itu saya sadar satu hal. Kepuasan kita, needs kita tidak bisa dipenuhi daripada seluruh alam yang lain. Barang gak bisa. Karena kita gambar. Jadi kalau kita perhatikan Allah cipta hari pertama, kedua sampai terakhir itu manusia. Manusia itu puncaknya.
Bagaimana mungkin barang-barang di sini bisa memuaskan diri manusia? Nggak bisa. Jangan saudara pikir mobil baru bisa memuaskan hidupmu. 1-2 bulan kita senang. Atau setahun lah mungkin ya. Setelah itu ya sudah. Apapun itu, mau handphone baru, mau rumah baru, kita selalu pingin. Itu yang terjadi lagi nih. Hari pertama, kedua, sampai hari ke-6 sebelum manusia, Allah ciptakan barang, creation, benda, alam. Lalu kita berpikir alam bisa memuaskan hidup kita. Padahal nggak bisa. Kita paling sempurna di situ. Ini alam ini lebih kelasnya bawah. Bagaimana mungkin kelas yang bawah memuaskan diri saya? Nggak bisa. Saudara, apapun saudara yang beli dan berpikir bisa puas, omong kosong. Saudara berpikir kaya bisa puas, omong kosong. Saudara pikir titel bisa membuat saudara puas, ngomong kosong. Saudara berpikir jabatan saudara yang tinggi jadi CEO barangkali atau jadi owner barangkali bisa memuaskan hidupmu, jawabannya omong kosong. Karena apa? Itu alam memuaskan diri. Padahal semua ciptaan ini puncaknya manusia. Bagaimana ciptaan yang gak ada arti memuaskan manusia? Nggak bisa. Nggak bisa. Kepuasan itu hanya balik kepada apa? Pertama, kemungkinan relasi manusia dengan manusia. Tapi itu pun masih relasi setara. Yang paling penting adalah Allah. Itulah sebabnya bagi saya Agustinus itu luar biasa sekali ya. Dia berkata hati manusia itu restless. Ya. Dan manusia itu hanya mendapatkan kepuasan dalam diri Allah. Saudara, ini berkaitan realita das. Ya, debu tanah. Jadi debu tanah bicara mengenai kita yang terbatas. Debu tanah bicara mengenai kita yang butuh Tuhan dan kita yang lonely, butuh sesama. Bukan butuh alam. Ini realitas hidup kita. Apapun itu. Apapun itu. Realitas kemudian kedua, sisi pendulum yang lain, yaitu bicara mengenai realitas gambar Allah. Realitas divinitas, keilahian. Lukisan Michelangelo adalah lukisan yang sangat powerful ketika bicara seperti jari Allah yang maha kuasa itu menyentuh debu itu, menyentuh manusia itu, dan hidup itu terjadi. Gambaran ini adalah gambaran bicara mengenai divinitas, realitas keilahian, gambar dan rupa Allah. Manusia itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Kalau kemudian kita bandingkan dengan Mazmur 8, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan little less than a God. Karena saking luar biasa tuh manusia itu hanya sedikit lebih rendah dari Allah. Ya. Udah kayak Allah aja, sedikit lebih rendah. Ya, tapi lebih rendah tetap ya jadinya. Karena Mazmur 8 tuh kemudian berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Atau little less than a God. Ya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, sebenarnya seperti apa gambar dan rupa Allah? Memang gambar dan rupa Allah bisa kita jelaskan dari beragam sisi, ya. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat gambar dan rupa Allah, sisi divinitas ini dalam konteks berkaitan dengan diri, self. Kalau tadi sisi dust, sisi debu tanah dalam konteks dengan self. Diri yang lonely, butuh manusia yang lain. Dan lebih daripada itu diri yang butuh Allah. Dan loneliness ini akan menjadi perjalanan hidup manusia. Tidak bisa dipuaskan dengan apapun. Hanya balik kepada Allah. Maka sekarang pertanyaannya, sisi keilahian, divinitas itu apa yang bisa kita kemudian harus perhatikan. Atau kita bisa dapat. Saudara, ketika bicara mengenai gambar dan rupa Allah, ya, ketika bicara mengenai gambar dan rupa Allah, maka kalau kita bertanya lagi, Allah tuh ya kayak apa? Kan kita gambar dan rupa Allah, berarti originalnya Allah tuh kayak apa? Nah, khususnya berkaitan dengan dinamika mengenai self, saya ingin mengkaitkan dengan gambar yang satu ini, yaitu bicara mengenai Allah Tritunggal. Jadi ketika dikatakan Allah gambar dan rupa Allah, maka Allah Tritunggal itu menjadi Allah yang dikatakan Alkitab. Ini menjadi satu picture, satu gambaran bagi kita. Berkaitan dengan image of God, imago Dei daripada self. Itu seperti apa? Ya. Dan seperti apa sih sebenarnya kehidupan Tritunggal? Ya. Nah, kehidupan Tritunggal ini ada dua sisi yang penting berkaitan dengan, sekali lagi, ini fokus dengan self. Ya. Nah, saudara, diri Tritunggal ini adalah diri yang pertama adalah
Allah Tritunggal ini menekankan jelas, berarti Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sehingga Allah itu berelasi. Saudara, sayangnya ketika bicara Allah Tritunggal kita berdebat ini secara logik ya. Ini bagaimana bisa, ini begini, bagaimana bisa, ini begini, begini, begini. Saya berharap nanti tanya jawab, saudara jangan tanya Allah Tritunggal berkaitan logik ya. Saya nggak akan jawab ya. Bukan apa-apa, saya udah pernah jawab di KG. Nanti saudara bisa cari aja begitu ya. Karena tidak pada tempatnya ya. Jadi Allah Tritunggal kerap kali kita bicara mengenai logika. Tapi Allah Tritunggal yang terpenting adalah bicara mengenai relasi. Bicara mengenai relasi. Dan itulah sebabnya ya, itulah sebabnya ketika bicara mengenai keberadaan kita. Ini satu kutipan daripada Marva Dawn ya, jadi dia bicara mengenai ketika para ahli Alkitab ya mencoba untuk menjelaskan arti daripada in the image of God. Semua cenderung setuju bahwa arti itu umumnya sepakat berkaitan dengan relationship, relasi. Kenapa? Ya, karena gambaran plural, laki-laki, perempuan, dan Allah Tritunggal. Ya, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini bicara gambaran relasi. Ya, dan itu yang terjadi dengan Allah Tritunggal. Jadi, ketika bicara image of God, maka ini bicara mengenai sebuah relasi yang powerful. Ya, sebuah kekuatan relasi. Saudara yang di bisnis menyadari kekuatan connecting ya itu menjadi kekuatan terpenting. Seluruh bisnis menyadari tidak ada yang namanya Superman, nggak ada. Super team ada. Dan super team hanya terjadi kalau apa? Relationship. Itulah sebabnya dikatakan di kalimat ini human beings emulate ya, jadi seperti menjadi satu gambaran mengenai Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Di dalam conversation dan dalam working together with common goals. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang kemudian powerful di situ. Ya. Dan ini bukan hanya dalam dunia bisnis. Ya. Di dalam bukunya ya Richard Plus itu dia berbicara relational soul. Ya, dia bicara mengenai manusia itu didesain di dalam relasi. Ya, manusia didesain dalam relasi. Dan pada dasarnya manusia adalah makhluk relasional. Itu good newsnya ya. Tetapi ada bad newsnya dalam relasional. Ya, tapi ini juga karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Justru kita juga hidup rusak karena relasi. Banyak anak-anak menjadi korban daripada relasi orang tua. Self daripada banyak manusia. Anak-anak yang bertumbuh dewasa kemudian rusak karena apa? Relasi papa dan mama yang berantakan. Dan relasi ini menjadi relasi juga suami istri. Istri terluka, suami terluka. Dan kadang-kadang relasi kita tuh seperti relasi ikan hiu ya, yang saling mengikat satu sama lain. Saling menggigit satu sama lain. Kita haus darah. Banyak relasi kayak begitu. Image of God harus menjadi satu relasi yang powerful. Kalau saudara perhatikan kisah Menara Babel, termasuk kisah yang powerful. Manusia berusaha membangun menara sampai kepada langit, sampai kepada Allah. Itu powerful, luar biasa. Itu kisah sukses bisnis yang pertama sebenarnya, Menara Babel. Kisah sukses bisnis yang pertama. The power of communication, the power of relationship itu ada dalam Menara Babel. Sehingga akhirnya Tuhan berkata ini bahaya benar. Manusia jadi seperti Allah. Tuhan mengacaukan. Ya, karena kebahayaan yang begitu serius. Dan bahasa itu mulai muncul. Ya. Bahasa berbeda sana sini. Dan bahasa menjadi poin dalam komunikasi. Nah saudara, ini hal yang pertama. Ketika berbicara mengenai image of God dalam kaitan dengan self dan kehidupan Allah Tritunggal, yang pertama adalah berkaitan dengan Trinitarian relationship. Hal yang kedua yang terpenting di atas segala-galanya. Saya katakan terpenting di atas segala-galanya. Karena apa? Bagian yang kedua ini adalah berbicara mengenai Trinitarian love. Boleh dapat tolong lagi rekan-rekan di belakang? Oke. Jadi
Kalau kemudian kita membaca dalam Alkitab, kita mendapati bahwa hidup dan relasi Allah Tritunggal adalah sebuah hidup relasi yang dimanifestasikan dengan relasi kasih. Karena Allah adalah love. Saudara, saya pikirkan dua kaitan ini ya, Trinitarian relationship sama Trinitarian love. Menurut saya ini menjadi bagian yang komplemennya sangat powerful. Ya. Saudara, dan ini menjadi satu kekuatan daripada Allah iman Kristen, Allah Tritunggal. Jadi maksud saya begini nih. Saya mengambil contoh ya. Kalau ada orang berkata gini, Allah saya adalah Allah yang kasih. Oke? Ini baru statement, noun. Ya, pernyataan. Allah adalah kasih. Pertanyaan, bagaimana kita tahu Allah kasih? Kasih membutuhkan objek. Saudara, saya berharap saudara coba ikutin kalimat saya. Memang ini butuh sedikit pikir ya. Tetapi ini sangat penting untuk memahami Allah Tritunggal sebenarnya. Jadi justru Allah Tritunggal itu benar. Jadi gini, poin saya gini. Kalau orang berkata Allah itu kasih tapi Allah single, bukan Tritunggal, hanya single, ya gimana kasih dia bisa diekspresikan? Loh kan ada ciptaan nanti manusia dia bisa menyatakan kasih. Berarti Allah butuh manusia untuk mendefinisikan Allah kasih. Tapi karena dia Allah Tritunggal, dia ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Disitulah kasih sejati itu adalah kasih antar pribadi Allah. Allah Bapa dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan disinilah kita melihat kasih sejati adalah kasih Allah. Dan inilah sebabnya Alkitab berkata Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 lalu ke ayat 12. Saudara, saya coba sedikit membaca ayat ini ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 ya, dikatakan gini, pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara perhatikan, ini ayat yang sangat luar biasa dan ini ayat yang penyembuh realitas self yang unhealthy. Saudara, semua perkembangan daripada self ya secara psikologi ya, mereka sampai pada satu kesimpulan. Self yang sehat sebenarnya bukan, kan tadi saya katakan self itu kan berkaitan suka tidak suka, berkaitan pembentukan orang tua. Nah, para ahli psikologi kemudian mendapati sampai pada satu kesimpulan. Sebenarnya self yang sehat hanya butuh apa? Kasih yang murni daripada papa dan mama. Dari orang tua. Orang tua, ya, kalau kasih itu benar terekspresi dalam suami istri, anak melihat, anak alami. Kalau kasih itu terekspresi dalam bapa dan mama, papa dan mama mengekspresikan kepada anak, maka percayalah anakmu akan bertumbuh sehat. Tetapi kalau papa mama cuma ngomong, iya lu harus, kita saling mengasihi, tapi kita berantem melulu, kita ribut melulu, piring terbang terus, berarti kita tidak punya satu atmosfer kasih. Kasih itu bukan noun, bukan pernyataan, tapi verb. Ya. Satu real yang terjadi. Saudara, dan seluruh perjalanan hidup daripada self yang terluka, self yang unhealthy, proses pemulihannya membutuhkan kasih. Saudara, kadang-kala kita berjumpa dengan, kenapa ya ada, maaf ya, ini kadang-kala dalam counseling yang terjadi ya. Ada misalnya si A, dia kemudian selingkuh dengan seseorang yang kita nggak bisa pikir, kenapa bisa begitu? Ya. Saudara, lepas daripada segala banyak dinamika tentu saja, saya tidak menyederhanakan. Tetapi kadang-kala ada kekosongan hidup dan ada realitas kasih yang kemudian dia bisa dapat. Dan saudara, itulah sebabnya ketika bicara Lukas 15, gambaran mengenai anak yang hilang. Bapa itu hanya buka tangan untuk selalu memberikan kasih.
Saudara, gambar lukisan ini adalah gambar lukisan daripada Allah Tritunggal, dan Henry Nguyen ya di dalam tulisannya menafsirkan ikon ini, lukisan ini, dia menggambarkan begini. Ini adalah gambaran rumah kasih. Dia berkata gini, kita di dunia ini kita hidup dalam rumah penuh ketakutan. Saudara, dengan kondisi pandemi hidup kita ini penuh ketakutan. Kami mau melakukan streaming ini saja, ada rekan yang harus terkena COVID dan kita khawatir ini bagaimana. Dunia menjadi rumah ketakutan. Ketakutan akan COVID, ketakutan akan perang, ketakutan akan gempa, ketakutan akan hubungan suami istri yang mengecewakan, ketakutan akan segala kemarahan yang didapat daripada orang di sekeliling dan seterusnya. Dunia hanya menjadi rumah ketakutan, tetapi dalam diri Allah kita mendapatkan rumah kasih, dan itu paling penting untuk journey of self dan arti daripada image of God. Seharusnya saudara dan saya kalau mengerti kita sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita harus menjadi rumah kasih bagi orang sekeliling kita. Kasih itu menjadi pancaran daripada image of God. Itu yang harus kemudian kita miliki. Saudara, satu kutipan terakhir daripada Albert Haze di dalam bukunya Coming Home to Your True Self. Dia berbicara mengenai karakter yang pertama daripada image of God adalah berkaitan esensi Allah. Dan esensi Allah itu berkaitan dengan kehadiran ilahi, ya. Kehadiran ilahi dalam God's relational nature itu terjadi. Dan kehadiran ilahi itu berkaitan apa? Kasih Allah. Kita diam di dalam kasih Allah. Jadi saudara, journey of self kita punya dua ekstrim, kanan kiri. Ekstrim yang rasanya optimis banget, ekstrim yang pesimis banget. Ekstrim image of God, ekstrim debu. Tapi kalau kita menyadari image of God bukan hanya sekedar membuat kita merasa hebat, tapi kasih, maka kasih ini akan merangkul debu. Hal yang kita merasa diri yang begitu jelek, diri yang begitu minder, diri yang terbuang, diri yang ditolak, diri yang dilecehkan, diri yang tidak ada arti apa-apanya. Tapi kalau kita ngerti image of God itu adalah berkaitan dengan kasih, maka itu akan merangkul semuanya itu. Dan dari tadi saya katakan bukan, Tuhan tempat teraman. Itu yang paling penting. Debu dan gambar dan rupa Allah. Karena gambar dan rupa Allah ini juga sudah rusak karena dosa, sehingga kita tidak bisa ekspresikan kasih dengan baik. Dan bahkan menerima kelemahan-kelemahan diri dengan baik, debu tanah itu. Dalam dua hal ini kita tetap ingat, Tuhan itu menjadi fondasinya. Tuhan menjadi fondasinya. Saudara, dan kalau saudara sungguh-sungguh sadar Tuhan terima saudara 100%. Berarti saudara sadar, diri yang terjelek pun bagi Tuhan, it's okay, aku terima engkau. Satu kalimat yang beberapa waktu lalu saya juga kerap kali pakai, yaitu it's okay to be not okay. Karena apa? Kemarin saya baru satu rekan hamba Tuhan berkata kepada email ngobrol saya, Tom, we are human. Kita semua manusia dengan kelemahan kita. Kita semua manusia dengan keterbatasan. We are human. Kita terbatas. Kita hanya manusia yang penuh dengan kelemahan, debu tanah itu. Tapi ingat, tidak hanya debu. Kita ada image of God. Yang harusnya kasih itu terjadi. Bahkan bukan hanya ada image of God. Tapi kita ada Tuhan Allah Yehova. Yang menjadi Allah perjanjian yang merangkul debu dan image of God ini. Saudara, perjalanan journey of self, dua realitas ini saudara harus perhatikan. Swing pendulum itu akan terus terjadi. Dan dua hal ini harusnya dibangun daripada Allah Yehova, Allah perjanjian. Kita sudah diterima oleh Allah kok, so what? Sehingga kalau saudara berjumpa dengan diri yang menakutkan, ya. Tadi saya katakan kita selalu pakai make up, bermain sandiwara. It's okay to be not okay. Berjumpa dengan diri yang menakutkan. Karena apa? Ada Allah Yehova yang menerima saudara. Dan mestinya yang terjadi,
Kalau teman sekeliling kita sadar kita image of God. Dan image of God itu berkaitan dengan kasih. Saudara, mereka yang katakan punya sisi debu tanah yang terpuruk ke situ. Self yang unhealthy. Kalau saudara berkata kita healthy, kita harus lebih buka tangan. Kita bukan menghakimi. Kita bukan berkata lu gak benar. Lu pendeta kok kayak begini, unhealthy banget. Lu majelis kok kayak begini, unhealthy banget. Lu istri kok suami kok kayak begini, unhealthy banget. Saudara, karena kalau kita mengerti kita image of God, harus kasih yang kita rangkul. Kita tidak dipanggil menghakimi. Apalagi kita punya Tuhan Allah Yehova. Dan disitulah kita didorong. Untuk kemudian lebih tahu Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Saudara, biasanya saya selalu melakukan yang namanya latihan rohani. Dan kalau saudara memungkinkan latihan rohani berkaitan dengan journey of self, ini berkaitan dengan self inventory prayer, kita mencoba mendeteksi diri kita. Sederhana, cara saudara lakukan list out strength point, weaknesses point apa, saudara dengan jujur, saudara pilih satu kekuatan dan satu kekurangan, saudara deal, berelasi, bersyukur, belajar terima diri, dan lebih daripada itu berdoa penyerahan kepada Allah Yehova yang adalah Allah yang memimpin kita. Oke saudara, kira-kira itu apa yang saya sampaikan dalam seluruh rangkaian daripada Koram Deo tahun ini. Dan ingat baik-baik, pendulum tadi yaitu menjadi dinamika perjalanan hidup kita. Tetapi bukan hanya dinamika perjalanan hidup kita, yang terpenting ada Tuhan Yehova yang bersama kita.